Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang seseorang yang akan berdealing ataupun terkoneksi denganmu di tahun 2024 ini. Siapa dia? Oke, kita cari tahu ya. Orang ini adalah orang yang memang cinta sama kamu, sayang sama kamu, dan ingin adanya suatu peningkatan ya di dalam hubungan kalian. Bisa jadi ini memang pasanganmu ya, pacarmu, atau mungkin orang yang lagi PDKT-an dengan kamu sekarang, atau mungkin bisa jadi orang ini memang suka sama kamu tapi belum menunjukkan jati dirinya. Terus itu kalau aku lihat di sini, di saat kamu mencoba untuk melepaskan atau move on dari mantanmu, energi orang ini datang. Oke. Energi orang ini datang ketika kamu mencoba untuk melepaskan energi mantan. Ya. Kamu pengen move on, nah disitulah dia datang. Oke, kita lihat lagi. Kalau aku ngerasa kok kayaknya ada nih, ini adalah energi mantan yang datang lagi. Jadi kamu mau merilis dia, dia datang kayak gitu ya. Oke, dia menganggapmu adalah kamu sebagai soulmate-nya, ya, belahan jiwanya. Maka dari itu, di sini dia datang, ya. Sehingga kalau udah soulmate ini mungkin akan sulit untuk kalian berpisah. Oke, jadi benar ya jawabannya, ini adalah orang yang ingin kamu move on kan ya. Kamu pengen move on dari orang ini, tapi ketika kamu mau move on, orang ini datang. Ya, maksudnya mantanmu ini datang gitu. Jadi ini mungkin energi mantan, energi orang masa lalumu, karena memang kalau soulmate itu sejak awal ya, atau mungkin sebelum kalian bertemu, kamu itu bisa merasakan energinya. Walaupun kamu tidak tahu orangnya siapa, tapi nampaknya sudah lama gitu ya. Sebelum kamu kenal orang ini, kamu itu merasakan energinya. Terkadang kamu merasakan merasakan feelingnya gitu. Orang ini lagi apa, orang ini dengan siapa, orang ini seperti apa gitu ya. Jadi kayak dejavu ya, kayak dejavu, kamu kayak melintasi ruang dan waktu seperti itu. Tapi ketika kamu ketemu dengan dia atau berkenalan dengan dia atau saat ini berkoneksi dengan dia, terus kamu kepikiran lagi dengan masa lalumu yang dulu pernah merasakan adanya energi dia. Nah itu seperti dejavu lah ya, soulmate itu. Terus itu kalau aku lihat kenapa dia datang lagi, karena di sini dia sudah open mind. Dia sudah terbuka pemikirannya, wawasannya. Jadi sudah enggak sudah enggak hanya 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 bertumpu pada prinsip dia saja gitu ya. Jadi bisa jadi dulu dia itu terlalu otoriter atau terlalu percaya diri pada diri sendiri, sehingga dia tidak pernah mau menerima argumen ataupun pendapat-pendapat dari orang lain, termasuk kamu. Sehingga ketika dia melihat keadaan kamu saat ini tuh ingin move on dari dia ketar-ketir, makanya datang lagi. Terus itu kalau aku lihat di sini, ketika kamu juga sudah mencintai dirimu sendiri, ketika kamu sudah mencintai dirimu sendiri dan ketika kamu ingin melepaskan energi mantan, si dia ini, dia datang.
Seperti itu ya. Jadi aku lihat energinya kamu akan terkoneksi atau berdealing dengan mantanmu lagi, seperti itu. Oke. Ada suatu penyesalan yang ingin dia tarik kembali, terutama tentang mungkin ada sebuah kata-kata atau kalimat yang pernah dia ucapkan ke kamu dan itu dia sesali dan ingin dia tarik kembali ya kata-kata itu. Nampaknya kata-kata itu adalah kata-kata yang dapat membuat kamu ingin move on dari dia. Ya, kamu sakit hati dengan kata-kata yang pernah dia ucapkan sehingga kamu di sini mengambil keputusan pengen move on. Nah, itulah yang dia sesali. Ya, ingin dia tarik kembali gitu. Tahu nggak sih kamu betapa beratnya ketika dia tahu bahwa kamu ingin pergi dari dia. Wow, orang ini ya. Jadi orang ini nggak rela. Ya, berat banget membiarkan kamu pergi. Dia nggak rela kalau kamu pergi darinya. Makanya ketika kamu ingin pergi dari dia, dia datang lagi. Ya, dia berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan baik. Jadi ada kemungkinan dia kayak meminta kesempatan kembali ke kamu ya ketika nanti energi dia ini datang lagi ke kamu atau mungkin secara fisik ya dia datang, dia ingin meminta kesempatan olehmu untuk diberikan kesempatan dia memperlakukan kamu dengan baik. Tuh, we will be together again kata dia. Jadi nanti dia akan datang lagi bersama kamu, dia akan datang lagi ke kamu gitu dan kalian akan bersama kembali gitu. Itu kepercayaan diri dia ya, itu tujuan dia, itu keinginan dia seperti itu untuk bisa bersama kamu lagi. Intinya nanti kita akan bersama kembali gitulah ya. Dia percaya diri banget nih karena menurut dia berada di sisi kamu itu sudah membuat dia intoxicating, kecanduan ya, kecanduan. Jadi ya namanya kecanduan ya, akan sulit untuk lepas ya, sulit untuk lepas seperti soulmate itu ya. Jadi dikonfirmasi lagi ini seperti soulmate, jadi akan sulit untuk bisa lepas dari kamu. Berada di dekatmu itu udah ngebuat dia ngefly banget deh kayak gitu ya kalau aku lihat. So many things remind me of you. Oke, jadi ternyata setelah kamu dan dia berpisah, setelah tidak ada hadirnya kamu di sisi dia, banyak sekali momen ataupun sesuatu ataupun apa gitu ya yang dia lihat, yang dia dengar atau dia ke suatu tempat gitu ya, itu banyak sekali yang mengingatkan dia ke kamu. Atau mungkin dia misalkan melihat makanan kesukaanmu di pinggir jalan misalkan gitu ya, dia langsung keinget gitu loh. Jadi banyak hal yang mengingatkan dia ke kamu. Itulah yang ngebuat dia akhirnya dia datang lagi ke kamu, berdealing lagi, terkoneksi lagi gitu. Karena ini energinya soulmate, jadi akan sulit untuk lepas dari orang ini. Walaupun kalian tidak bersama secara fisik atau tidak menikah ya, aku rasa kamu akan terus-terusan terkoneksi dengan orang ini karena energinya soulmate ya. Karena soulmate kan pasangan jiwa ya, pasangan jiwa. Kalau aku lihat di sini kan kartu pertamanya itu
itu adalah the sun ya. The sun berarti apapun ya, masalah yang terjadi di antara kalian, kemudian kebohongan-kebohongan apapun itu aku lihat akan terkuak, akan terbongkar, dan aku lihat orang ini ketika nanti di tahun 2024 ini akan ada kejujuran, akan ada keterbukaan dari orang ini, karena memang orang ini tuh sudah menyadari bahwa betapa pentingnya dirimu bagi hidup dia gitu ya, betapa berharganya dirimu terhadap dia, sehingga aku lihat di sini dia akan lebih terbuka dan akan lebih jujur tentang segala hal gitu ya. Dan kalaupun misal kalian memang sudah berpisah, aku lihat di sini dia akan datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, apalagi kalau The Sun ini ada apa ya, energi bahwa akan ada yang menikah dengan orang ini atau melakukan suatu lamaran ya, lamaran cinta atau lamaran pernikahan di sini. Jadi apapun yang kemarin pernah terjadi ya di antara kalian sehingga kalian itu bertengkar, sehingga kalian berpisah, aku lihat semuanya akan menuju ke cerita hubungan yang lebih positif. Terus itu juga akan terbuka jalan ya, untuk bersatu kembali seperti itu. Jadi aku lihat di sini akan ada jalan lah ya untuk kalian di sini, dan ini lebih positif ya. Aku lihat ketika orang ini nanti hadir di kehidupanmu di tahun 2024 ini, orangnya akan lebih positif ya, lebih terbuka, lebih jujur gitu. Setelah masa-masa dia mengisolasi diri ya, menyendiri, tidak membuka hati ataupun tidak membuka diri untuk orang lain maupun kamu, intinya nih orang mengisolasi diri, benar-benar yang sendiri, dan dia sudah sadar ya atas apa yang terjadi di percintaan dia. Terus itu juga aku lihat di sini setelah banyak kesadaran dan refleksi diri, juga dia sudah mengakhiri hubungan dengan siapapun. Orang ini tuh aku lihat ingin melanjutkan kembali, ingin bangkit untuk gembira lagi, membuat hubungan yang memang serius ya, yang dia inginkan untuk berhasil seperti itu. Jadi kalau aku lihat memang dia sempat beberapa kali menjalani hubungan dengan yang lain, tapi nyatanya tidak ada yang berhasil. Kemudian dia kayak mengintrospeksi diri, kemudian mengisolasi diri, merefleksi diri ya, intinya dia benar-benar sendiri, nggak mau kenal dengan orang baru. Terus itu juga aku lihat hanya fokus pada diri sendiri, introspeksi diri. Setelah itu aku lihat ternyata pilihannya itu jatuh ke kamu, dan makanya di sini dia akan memulai kembali hubungan dengan kamu, ingin memperbaiki hubungan dia dengan kamu seperti itu ya. Dia akan membuat hubungan kalian bisa berhasil. Cuman kalau aku lihat memang di sini masih ada energi dari dia ya, yang masih gila kerja ya, masih gila kerja, karena nampaknya memang orang ini tuh punya suatu beban di dalam hidup dia. Dia terbebani ya, dia banyak beban di pekerjaan dan keuangan dia kalau aku lihat di sini. Jadi masih ada energi dia akan sulit untuk memberikan waktu luang bagi kamu, karena dia sudah banyak menghabiskan energi dan waktu dia untuk bekerja. Sehingga di sini kalau misalkan dia harus memfokuskan juga pada percintaan dia ke kamu,
nampaknya itu akan menjadi tanggung jawab yang lain atau komitmen yang lain yang harus dia selesaikan gitu ya. Jadi energi orang ini tuh ketika nanti dia datang, aku lihat ya masih energi gila kerjanya, sampai-sampai masih ada sering mengabaikan kamu karena nggak bisa membagi waktu ya antara pekerjaan dan kamu. Jadi kalau aku lihat ya, kalau masalah tentang perhatian masih ini ya, masih terbagi-bagi, jadi masih kayak dulu ya, belum bisa 50-50 ataupun lebih perhatiannya ke kamu, kayaknya belum, karena orang ini masih punya beban kerja dan beban keuangan. Kamu nampaknya berdealing dengan orang yang memang pendiam, orangnya itu sulit untuk terbuka ya, orangnya misterius, orangnya juga canggungan, mungkin introvert ya orangnya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini apa ya, orang ini tuh kayak masih pelin-pelan gitu ya, pelin-pelan. Terus itu juga sebenarnya gini, orang ini bisa akan terbuka atau jujur atau menunjukkan kebaikan dia kalau misalkan di sini kamu menunjukkan terlebih dahulu kebaikan, kejujuran, kenyamanan ya, seperti itulah pokoknya hal-hal baik ke dia, maka dia akan memperlakukan kamu dengan hal yang sama. Dia juga akan terbuka, dia akan nyaman seperti itu ya dengan kamu. Jadi memang sifatnya orang seperti ini. Terus itu juga, tapi terkadang orang ini juga memang agak kekanak-kanakan secara emosional ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini juga masih kebingungan deh di tahun ini ya. Di tahun ini banyak kebingungannya, mungkin tentang masa depan kalian berdua harus digimanain gitu ya. Karena kan nih orang masih sibuk dengan pekerjaan ya, sehingga orang ini tuh juga tidak bisa mengatur waktu 50-50 antara kamu dan pekerjaan. Jadi dia kalau aku lihat kan dia takut kehilangan kamu. Jadi makanya di sini masih ada energi, masih banyak kebingungan dari si dia. Apalagi di sini Page of Cup aja udah menunjukkan bahwa orang ini tuh kalau misalkan tidak terkoneksi dengan kamu, tidak ada kedekatan dengan kamu ya, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan dengan kamu, dia ini frustasi loh. Dia ketakutan, dia takut akan kehilangan kamu. Bahkan aku lihat kalau memang kalian putus ya, kalian benar-benar berakhir, orang ini patah hati banget loh sama kamu ya, saking orang ini tuh sebenarnya cinta banget sama kamu. Jadi kalau aku lihat orang yang berdealing denganmu ini belum bisa ya untuk kamu mintai kepastian, karena ini ya masih ada Ten of Wands. Kalau misalkan terkoneksi atau datang lagi, mungkin ya iya dia akan datang lagi. Apalagi di sini ada Five of Cups ya. Kalau dibilang datang lagi, yes dia akan datang lagi. Tapi kalau ditanya tentang bisakah dia memberikan waktu, paling tidak 50-50 masih sulit ya, karena di sini masih ada Five of Wands. Dia lebih fokus pada karir dan keuangan seperti itu. Tapi nih orang maunya selalu terkoneksi dengan kamu. Jangan sampai kamu benar-benar lepas dari dia. Makanya ketika kamu ingin move on dari dia, dia datang ya, karena memang energinya dia nggak mau kehilangan kamu, tapi belum bisa memberikan kepastian ke kamu ataupun memberikan perhatian yang lebih untuk kamu. Apalagi di sini kalau aku lihat orang ini ada penyesalan ke kamu karena dia melihat hubungan kalian kemarin sempat di ujung jurang ya, benar-benar bakalan hancur. Nah, sebelum hubungan kalian benar-benar hancur, dia benar-benar kehilangan kamu, maka apapun yang menurut dia bisa diselamatkan, maka akan dia
selamatkan. Seperti itu tadi tuh, kamu udah mulai move on dari dia, tiba-tiba dia datang ya, karena memang energinya dia tidak mau kehilangan kamu seutuhnya gitu ya. Jadi ketika udah di detik-detik kehancuran hubungan, dia akan mencoba untuk menyelamatkan itu ya, menyelamatkan dari kehancuran itu. Karena menurut dia, kamu adalah the one di hati dia. Dan aku lihat penyesalan yang dia rasakan itu adalah penyesalan karena dia tidak bisa menyelamatkan hubungan kalian, atau tidak bisa uh, membuat hubungan kalian berjalan dengan lancar. Jadi aku lihat di sini ketika dia kemarin tidak ada komunikasi dengan kamu, tidak terkoneksi dengan kamu, tidak ada pertemuan, kabar dengan kamu, orang ini sangat sedih sekali dan menyesal sekali karena telah menyia-nyiakan kamu, karena telah merusak hubungan kalian, seperti itu. Jadi energinya orang ini memang benar-benar takut banget ditinggalkan olehmu ya. Tapi gini, kalau aku lihat, kalau misalkan nanti dia datang ngajakin kamu balikan gitu ya, aku lihat memang cinta dia benar-benar yang sudah berubah ya. Ini orang benar-benar pada versi terbaru, dia memang sudah banyak perubahan, dan akan ada suatu cinta yang cemerlang ya. Terus itu juga ada perasaan yang segar juga. Jadi kamu akan merasakan perbedaannya lah ya dari si dia ini. Mungkin dulu dia itu suka mendenial perasaan dia, terus itu mungkin dulu dia ini masih tebar-tebar pesona pada wanita atau pria lain. Kali ini ketika di tahun 2024 ini, ketika dia datang, aku lihat dia mengalami perubahan yang signifikan. Dan aku lihat kalau dulu dia seperti itu, di 2024 ini dia lebih yakin gitu ya, bahwa cuman kamu orang yang dia inginkan, bahwa kamulah orang yang memang di hati dia, kayak gitu. Cuman kalau untuk sifat atau perilaku tindakan dia masih sama seperti dulu, orang ini masih gila kerja. Terus itu kalau misalkan kalian situasinya itu masih mengambang ya, atau mungkin kalian lajang gitu ya, mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru, bisa jadi dia akan menjadi teman dekatmu yang sangat spesial, seperti itu ya. Kalau aku lihat jadi ada kemungkinan di saat di saat dia belum datang dan kamu masih lajang, mungkin di saat itulah orang baru itu akan datang ya. Mungkin kamu juga tidak terburu-buru untuk menganggap dia sebagai pasangan, tapi mungkin dari menjadi teman dekat dulu ya, teman yang istimewa, teman spesial bagimu. Terus kalau misalkan nanti dia datang ya, orang lama ini minta balikan sama kamu, terus aku lihat yaitu sifat dia sudah berubah, udah banyak perubahan. Terus itu juga aku melihat di sini kamu akan merasa kagum dengan kepribadian kamu sendiri, karena kalau aku lihat kepribadianmu juga sekarang berubah ya. Yang dulu kamu terlalu bucin sama dia, ketika dia datang mungkin kamu akan lebih tegas ya dalam bersikap, dalam mengambil keputusan, atau menunjukkan sikapmu ke dia, kayak gitu ya. Kalau aku lihat intinya kamu berubah dari yang dulu gitu. Yang dulu mungkin kamu mengejar-ngejar dia, bucin ya, kalau dia datang itu kamu kayak udah tergoda banget gitu ya. Tapi kali ini ketika dia datang, kamu akan lebih tegas, lebih mencari apa maksud dia dulu sebelum kalian melangkah lebih jauh dengan dia. Intinya di sini kamu berubah banget bahkan ya, banget. Terus itu juga kamu akan merasakan kelegaan ya yang luar biasa dari dirimu sendiri. Terus itu juga aku lihat di sini kamu lebih mementingkan atau lebih menginvestasikan ke dalam kesehatanmu. Terus itu juga aku lihat di sini intinya di sini kamu ingin membuat tubuh kamu itu lebih sehat, bugar gitu deh ya. Intinya kamu lebih mementingkan kesehatanmu di tahun 2024 ini. Terus itu juga
kamu akan membuat banyak rencana ya tentang pekerjaanmu ya, atau akan apa yang akan kamu kerjakan, seperti itu kalau aku lihat. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, koneksi antara kamu dengan orang lamamu juga aku lihat semakin membaik ya, karena di sini ada ketegasan dari kamu, dan aku lihat di sini orang ini kan semakin takut ya kalau kamu akan pergi, apalagi sekarang dia melihat kamu itu udah lebih tegas. Jadi dia yakin bahwa ketegasan kamu ini bisa menjadi bumerang bagi dia. Kalau dia salah melangkah, dia kembali lagi ke situasi seperti dulu yang suka selingkuh atau sering ngebohong sama kamu atau menipu kamu, ada kemungkinan bom yang ada di dalam dirimu itu akan meledak gitu ya. Jadi kamu akan berani untuk benar-benar meninggalkan dia. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, dia akan membuat koneksi kalian akan lebih baik. Terus itu juga aku lihat di sini kamu juga akan pasti melakukan langkah-langkah yang kuat ya, dan akan memberikan pengaruh yang kuat juga pada dia yang memang sebenarnya kamu juga masih suka sama dia, dan kamu akan apa ya, membuat peluang-peluang ya agar hubungan kalian lebih intens, lebih kuat gitu ya. Mungkin gini, ketika di saat dia lagi terjatuh ya, kamu datang untuk membantu dia, atau mungkin dia meminta tolong ke kamu, maka kamu akan menolong dia. Itulah cara kamu untuk memperkuat dia agar dia tidak main-main lagi dengan kamu. Karena kan kamu sekarang orangnya lebih tegas ya, jadi kamu akan menunjukkan power kamu ke dia, bahwa kamu lebih kuat gitu dari dia, dan kamu akan lebih kuat dari yang dulu gitu ya. Kamu udah berubah. Jadi kalau misalkan dia mau macem-macem, dia mau main-main lagi sama kamu, it's okay, kamu akan pergi, kamu akan meninggalkan dia, dan kamu tidak akan berbalik ke belakang lagi seperti itu ya. Aku lihat di sini kamu lebih berpower, lebih kuat sekarang. Terus itu juga hati-hati ya, tapi hati-hati di sini, jangan salah paham ya, karena sebenarnya hubungan kamu dengan dia sebenarnya masih rapuh ya, dengan orang lama ini. Jadi kalau memang kalian menginginkan dia dan kalian menginginkan hubungan ini tetap terjalin dengan baik, maka harus dari kedua belah pihak sama-sama mau berjuang, sama-sama mau mempertahankan, sama-sama mau berkorban. Jangan hanya cuman kamu yang berkorban atau yang menunjukkan power, tapi dia juga harus berkorban dan menunjukkan power. Kalau di sini jomplang ya, hanya sebelah pihak, ya ini bisa akan terulang lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, hati-hati karena ini aku lihat situasinya masih rapuh hubungan kalian. Oke. Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.